Al-Mumtaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin, a'azzani Allah wa iyyakum. Para jemaah sekalian, jemaah salat maghrib, salat mumtaz yang semoga selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan insyaallah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomahan kepada kita semua dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, melindungi kita, dan yang paling penting Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita. Amin, Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul, bisa bermujahadah, silaturahmi, bisa salat maghrib berjamaah, dan dilanjutkan dengan thalabul ilm. Itu merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat itu seakan-akan kita itu dilamar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dilamar? Allah Subhanahu wa taala ingin kita itu menjadi orang yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin memfahamkan kita dalam urusan agama. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memfahamkan dia dalam urusan agama. Jadi ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis ilmu, itu tandanya Allah ingin memberikan kita kebaikan dengan cara memahamkan dalam urusan agama, insyaallah. Mudah-mudahan nikmat yang luar biasa ini yang dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kualitas iman dan takwa kita ya semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nikmat yang tak kalah pentingnya juga yaitu nikmat sehat, ya, nikmat waktu luang jasmani rohani kita,
sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan semuanya. Hati kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anggota badan kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di Mushola Al-Muntazih ini. Mudah-mudahan dengan wasilah itu semua, amal-amal itu semua menjadikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada contoh terbaik bagi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita para umatnya yang berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat, tidak akan didirikan hari kiamat, hatta taksuruz zalazil, sampai dibanyakkan gempa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita di Cianjur, di Sukabumi, di Garut dan seterusnya sedang Allah Subhanahu wa taala uji, dan bahkan banyak gempa susulan, kemudian Semeru juga demikian. Itu merupakan bukan hanya fenomena alam, tapi itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ini tempat ujian. Dunia ini tempat ujian. Jabatan kita ujian, status sosial kita ujian, gelar kita ujian, ilmu kita ujian, harta kita ujian, semuanya ujian. Dalam surah Al-Anbiya di ayat yang ke-35 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Allah Subhanahu wa taala menguji kita semua dengan keburukan yang kita anggap buruk, seperti apa misalkan kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, bisnisnya lagi down misalkan, rugi dan seterusnya, sakit, itu kan kita anggap tidak baik kan, kita anggap keburukan itu. Tapi itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ada khair, ada pahala yang luar biasa. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menguji kita, wa nabluukum bisyarri wal khairi, kebaikan juga bagian dari ujian. Yang kita anggap baik, yang kita anggap senang, bahagia, jabatan kita dipromosikan bukan didemosikan misalkan, itu merupakan kesenangan bagi kita. Harta dipermudah Allah Subhanahu wa taala, status sosial dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan, Allah mudahkan itu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua ini dikembalikan. Dan begitu banyak ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada sejatinya Allah Subhanahu wa taala ingin siapa sih di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu yang benar imannya atau dusta. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang Allah sudah tahu mana sih yang benar-benar imannya itu atau cuma dusta saja. Sebagaimana dalam surat ke-29 surat Al-Ankabut di juz yang ke-20 halaman sebelah kiri letaknya di tengah dari ayat 1 dan ketiga itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yuzraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, apakah manusia itu mengira ketika mereka sudah mengatakan dirinya beriman lantas mereka tidak diuji? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad fatanna. Allah pakai dua huruf taukid di sini yang bermakna pasti benar-benar Allah akan uji mereka. Bahkan orang-orang sebelum mereka pun telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusuf tidak tiba-tiba jadi menteri keuangan Mesir, jadi nabi, tapi diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diasingkan, dijauhkan dari ayahnya, dimasukkan ke lubang sumur, dijual sebagaimana budak. Diuji, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menaikkan
derajat Yusuf. Begitu juga Nabi Musa. Musa kecil yang dibuang, ya dialirkan di sungai, diuji dulu, ya, dan pada akhirnya hidup di istana Fir'aun dan beliau menjadi nabi. Ya. Begitu juga Ismail, ya, diuji untuk disembelih, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diuji oleh Allah dan pada akhirnya menjadi nabi. Ya. Begitu juga yang lainnya. Dan kita pun demikian. Jika memang kita ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kita akan mengalami ujian tadi. Makanya kata Allah, "Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu." Allah Subhanahu Wa Taala akan tahu di antara mereka siapa yang imannya benar, shadaqu. Wala ya'lamannal kadzibin, dan siapa di antara mereka yang dusta imannya tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita semua ini, keluarga kita semuanya, kaum muslimin muslimat, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang jujur dalam imannya, yang benar dalam imannya, yang benar dalam amal solehnya, insyaallah. Para jamaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah mengatakan, ya, yang pengarang kitab Fathul Bari, ya, Syarhu Sahih Al-Bukhari, syarah kitab Sahih Al-Bukhari, kata beliau dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ummati marhumatun." Umatku itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan diberikan rahmat. Karena memang kita nanti di akhirat cuma butuh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat itu didapat karena memang amal-amal soleh kita, amal yang tulus ikhlas, ya, karena hati yang berbicara ketika beramal. Kata Nabi, umatku itu semuanya nanti akan diberikan rahmat. Laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah. Baginya tidak ada azab lagi di akhirat. Walakin adzabuha fid dunya, akan tapi azab itu disegerakan di dunia. Ya, berupa apa? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fitan. Al-fitan itu artinya ujian-ujian yang banyak. Kalau fitnatun itu cuma satu ujian. Tapi kalau fitanun itu jamak, berarti semua yang kita akan diuji dengan berbagai macam ujian, masalah. Itulah azab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini, sehingga nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala ingin umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diberikan azab, karena sudah diuji terus dalam hidupnya. Ya, makanya jangan heran kalau ada orang yang kesehariannya, ya, dalam hidupnya banyak melakukan kesalahan, tapi diberikan apa? Diberikan nikmat terus dalam kacamata kita, ya. Bisnisnya lancar, kerjaannya lancar, keluarganya lancar, semuanya, anak-anak soleh dan seterusnya, ya. Tapi dia melakukan banyak kesalahan. Hati-hati terhadap yang demikian, karena bisa jadi itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa umli lahum, diulur-ulur bagi mereka, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Padahal mereka itu akan dapat istidraj, dikumpulkan azab itu nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan lunaskan, ya, diakumulasi itu azab itu. Min haitsu la ya'lamun, dan mereka tidak tahu. Ya. Tapi orang-orang yang benar imannya terus diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fitan tadi. Kemudian yang kedua, wazzalazil, terjadi banyaknya gempa. Ya, tidak akan terjadi hari kiamat sampai banyaknya gempa. Ya. Dan karena gempa inilah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan hadis tadi yang tadi dibacakan. Ya. Karena didahulukan di dunia, sehingga nanti di akhirat akan dapatkan rahmat. Kemudian yang terakhir adalah al-qatl, pembunuhan. Sekarang kan banyak sekali, ya, marak sekali pembunuhan. Bahkan keluarga dengan keluarga bisa saling membunuh. Ya, belum lama yang viral, ya, perempuan, ya, anak kecil, ya, yang ditusuk, ya, Pak. Sampai dia bawa mukenanya, sejadahnya, ya, habis pulang ngaji, dan pada akhirnya dia meninggal, kan, ya, Pak, ya.
Dan banyak sekali ya fenomena itu. Itu yang kita ketahui, belum yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu pada jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita saling kuatkan iman di antara kita ya, karena memang dengan iman ini merupakan alasan nanti bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita diselamatkan. Ya, selama kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, Rasul itu punya doa yang sangat mustajab ya, disimpan oleh beliau ya, karena nabi-nabi sebelumnya itu telah memakai doanya. Setiap nabi mempunyai doa yang mustajab dan semua nabi sudah memakai doanya itu, kecuali aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doanya disimpan untuk memberikan apa? Syafaat bagi umatnya. Karena waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pilihan yang pertama, 50% umatmu masuk surga. Pilihan pertama. Pilihan yang kedua, engkau diberikan syafaat. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fakhtartu asy-syafa'ah." Aku milih syafaat aja ya Allah. Karena kalau 50% pada masuk surga, berarti 50% lagi neraka, naudzubillah min dzalik. Tapi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih syafaat, maka semua umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan. Umat apa ya Rasulullah? Siapa yang enggan itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang taat, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia yang masuk surga. Waman asani ya fahu aba. Dan siapa yang bermaksiat ya, kepadaku terhadap perintah-perintahku, dialah orang-orang yang enggan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Amin Allahumma amin. Para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita teruskan. Seingat saya terakhir saya ngisi di sini itu membahas tentang tafsir Quran ya, ayat Maliki Yaumiddin dalam surah Al-Fatihah. Ya, sekarang angka baiknya kita lanjutkan. Maliki Yaumiddin berarti ayat selanjutnya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, coba saya dulu yang baca, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang boleh diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Jazakallahu khair. Alhamdulillah, ayat dalam surah Al-Fatihah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa, Pak? Hah? Apa, Pak? Kan masih pada buka Quran. Alhamdulillah. Nanti mudah-mudahan kalau berlanjut kajian tafsir harus pakai Quran ya, Pak ya. Insyaallah. Apa, Pak, tadi? Iya, hanya kepada Allah kami menyembah atau beribadah. Nah, hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Nah, alhamdulillah para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala iyyaka na'budu. Allah Subhanahu wa taala berfirman iyyaka na'budu. Asal katanya dalam bahasa Arab na'buduka. Ya. Asal katanya apa? Na'buduka. Ya, sama seperti bahasa Indonesia kan ada
Subjek, predikat, dan objek atau keterangannya SPOK itu. Bahasa Arab juga sama. Subjek dulu pertama, ya, kemudian predikatnya, kata kerjanya, kemudian objek. Harusnya seperti itu. Ya, gramatika dalam bahasa Arab juga sama seperti itu. Ya, kita dulu, na'buduka. Ya, objeknya berarti siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena kita menyembah kepada Allah. Beribadah menyembah predikatnya. Asal katanya na'budu. Kita beribadah atau kami menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa iyyaka dalam bahasa Arab? Ya, iyyaka itu adalah batasan. Artinya berarti dibatasi dalam ayat ini menyembah itu atau beribadah itu hanya kepada Allah. Ya, makanya iyyakanya didahulukan. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Kalau na'buduka di awal, kami beribadah kepadamu ya Allah, maka itu masih koma. Berarti bisa juga beribadah kepada yang lain. Dan itu terbukti kita masih beribadah kepada Allah, masih sholat, masih puasa, masih sedekah, zakat, wakaf dan seterusnya. Tapi juga kita masih minta tolong sama yang lain, percaya terhadap yang lain. Syirik itu, musyrik itu bukan hanya langsung menyembah kepada berhala, patung, pohon dan seterusnya, bukan. Tapi dia beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi yang lain dia juga beribadah kepada yang lain, yang memberikan sesembahan kepada yang lain. Itu kalau na'buduka. Sama seperti aku mencintaimu. Berarti bisa juga mencintai yang lain, masih koma. Tapi kalau hanya kamu yang aku cinta, berarti hanya dia saja, satu. Ini juga Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran yang demikian bagi kita semuanya. Hanya kepada Allah berarti hanya kepada Allah saja. Tidak dengan yang lain, hanya Allah satu saja. Ya, kita beribadah atau kita menyembah. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah. Kita baca keterangannya. Ya, perlu kami sampaikan dulu. Kita membahas kitab Adwaul Bayan fi Idhahil Quran bil Quran. Artinya adalah cahaya penerangan ya atau penjelasan untuk merinci sedetail-detailnya ya ayat Quran dengan ayat Quran. Jadi tafsir Quran bil Quran yang ditulis oleh ulama kontemporer yang bernama Muhammad Amin Al-Shinqiti, yaitu dari Mauritania, ya. Mauritania, Afrika ya. Nah, beliau menyebutkan asyara fi hadhil ayatil karimati ila tahqiqi ma'na la ilaha illallah. Ayat ini menunjukkan, ayat yang mulia ini yang menunjukkan kepada perealisasian makna la ilaha illallah. Jadi makna ini menunjukkan ya ayat yang iyyaka na'budu menunjukkan kita itu harus merealisasikan ibadah kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang ayat ini maknanya la ilaha illallah. Tidak ada yang kita ikuti kecuali Allah. Ilaha itu artinya yang kita ikuti, Pak. Ilaha. Ilah Tuhan, sesuatu yang kita ikuti. Sesuatu yang kita sukai itu ilah namanya. Ya berarti kalau ada ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita ikuti, hati-hati itu bisa menjadi Tuhan kita. Contoh misalkan ketika adzan berkumandang masih sibuk main HP. Berarti HP-nya adalah sesuatu yang kita ikuti. Dan hati-hati itu bisa menjadi ilah. Karena kita tidak mengikuti panggilan Allah Subhanahu wa taala tadi. Itu makna ilah. Ilah itu artinya sesuatu yang kita ikuti. Berarti apapun sesuatu yang kita ikuti itulah ilah kita. Nah, kalau kita Allah Subhanahu wa taala yang kita ikuti berarti Allah ilah kita. Ya begitu juga hal-hal yang lain. Jadi pada intinya para jemaah sekalian, ya tidak ada yang kita ikuti ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Li'anna ma'naha murakkabun min amrayn.
Dan sesungguhnya ya makna dari iyyaka na'budu itu murakkabun, itu gabungan. Murakkab itu artinya gabungan. Min amrayn, dari dua perkara. Yang pertama adalah nafyun, yang kedua adalah wa isbatun. Nafyun itu peniadaan. Ya. Isbat artinya apa? Nafyun peniadaan, isbatun artinya penetapan. Seperti kita doa apa? Allahumma sabbit qulubana ala dinik, atau Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Artinya penetapan. Ya Allah, tetapkanlah ya, hatiku dalam agama. Isbat itu artinya penetapan. Khal'u jami'il ma'budati ghairillahi ta'ala fi jami'i anwa'il ibadah. Ya, adapun nafyu ini, peniadaan ini adalah melepaskan segala macam bentuk peribadahan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita itu melepaskan segala macam bentuk ibadah ya kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu peniadaan namanya. Jadi kita tiadakan yang lain ya karena kita sudah punya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Wal itsbat, adapun itsbat penetapan ifradu rabbis samawati wal ardi wahdahu bi jami'i anwa'il ibadat 'alal wajhil masyru'. Ya, maksudnya adalah penetapan adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, hanya Allah saja yang menciptakan itu. Dan kita harus beribadah anwa'il ibadat dengan macam-macam ibadah ya. Ibadat itu jamak ya. Jadi kan bisa sholat kita masuk ibadah, puasa kita masuk ibadah, dan seterusnya. Bahkan segala macam aktivitas kita bisa masuk ibadah. Makan saja bisa masuk ibadah. Kalau kita baca bismillah, makan tangan kanan, dekat, mimma yalik, yang dekat kita ambil, gitu kan? Nah, itu termasuk ibadah. Semua macam bentuk ibadah, ya. Karena itu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala apapun yang ada di langit dan ada di bumi. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita beribadah sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Wa qad asyara ila nafi min la ilaha illallah bi taqdimil ma'mul alladhi huwa iyyaka. Dan sungguh penetapan ini ya dari la ilaha illallah didahulukan untuk dikerjakan. Ya. Ini makanya penting. Peniadaan, kita harus meniadakan dulu. Ya. Kita tiadakan dulu semuanya itu. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu memang yang paling terpenting karena la ilaha illallah bitaqdimil ma'lum. Bitaqdimil ma'mul, maksudnya yang harus kita dahulukan, takdim. Takdim itu artinya kita dahulukan. Ya. Muqaddam, maju gitu kan. Ya, takdim kita dahulukan dari setiap pekerjaan yang kita lakukan ya, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita tuju. Huwa iyyaka, dia adalah iyyaka, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qad bayyana ma'naha al-musyara ilaihi huna mufassalan fi ayatin ukhra ka qawlihi, dan telah dijelaskan juga maknanya ya dengan rinci, mufassalan itu terperinci di ayat-ayat yang lain. Fi ayatin ukhra ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini penetapan atau peniadaan nih. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Ini penetapan atau peniadaan? Penetapan, betul ya. Mana kalimat penetapannya? U'budu rabbakum, ya, beribadahlah kepada Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fasarraha bil itsbat, ya. Dan ini telah menyatakan bahwa ayat u'budu rabbakum merupakan al-itsbat, yang artinya penetapan, ya. Wa sarraha bin nafi minha fi akhiril ayat al-karimah bi qoulihi. Ya, adapun telah dijelaskan kalimat peniadaan di ayat yang lain juga,
yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 22, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Jangan sekali-kali kamu menjadikan tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala, tandingan bagi Allah, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu itu mengetahui. Berarti ini kalimat apa, Pak? Isbat atau nafi? Isbat atau nafyun nih? Nafyun, peniadaan. Jadi kita tiadakan kan, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan ya bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Niddan itu artinya tandingan. Satu, niddan itu. Tapi kalau andada jamak, tandingan. Jadi kita banyak menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Contoh yang selanjutnya dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Ya. Dalam surat An-Nahl ayat 36 kata Allah Subhanahu wa taala, telah Allah Subhanahu wa taala utus dari setiap umat itu seorang rasul, ya, seorang rasul. Karena kalau nabi itu untuk dirinya sendiri. Ya, perbedaan nabi sama rasul. Ya, tapi kalau rasul dirinya dan umatnya, ya. Ani abudullah, ya, telah diutus ya dalam setiap umat itu seorang rasul. Ani abudullah wajtanibut taghut, agar mereka semua itu beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi at-taghut itu. Ya. Berarti dalam ayat ini ada nafyun dan ada isbat. Mana nafyunnya, Pak? Nah, peniadaannya mana peniadaannya? Wajtanibut taghut, ya. Ya, kita disuruh untuk apa? Untuk jauhi taghut tadi, ya. Taghut itu sama seperti yang kita tadi ikuti juga. Ya. Kita menjadikan taghut berhala-berhala itu. Nah, kemudian kalimat isbatnya ya tentu ani abudullah, beribadahlah kita semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ayat yang sering kita baca juga ini 256 surah Al-Baqarah. Faman yakfur bil taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya, mana kalimat nafsinya, Pak? Famay yakfur bit taghut, ya. Jadi barang siapa yang kafir ya dengan taghut. Ya, kita harus meniadakan tuh taghut tadi, ya, kita tiadakan. Kemudian kalimat isbatnya ya wa yu'min billah, berimanlah kalian semua, kita semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surah Az-Zukhruf, wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ketika Ibrahim berkata ya kepada ayahnya. Siapa ayahnya Ibrahim? Pak Ibrahim. Bukan. Ayah Ibrahim siapa? Abi Ibrahim, Bapak Ibrahim. Ayo Pak, buka sejarahnya. Ada pelajaran sirah nggak Pak? Tarik. Sambil nunggu jawabannya, izin minum dulu ya Pak ya. Bismillah. Ayah Ibrahim Pak. Pada Google. Buka Google kan. Ya, ayah Ibrahim adalah Azar. Wa idz qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah. Ya, jadi ketika Nabi Ibrahim, wa idz qala Ibrahim li abihi berkata kepada ayahnya, azar atattakhidhu asnaman alihah. Apakah engkau menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan, kata Nabi Ibrahim pada ayahnya kan? Karena Azar itu pembuat patung berhala, ya. Nah, namanya Azar ya Pak ya.
Nah, Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar wa qaumihi dan umatnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ya, kalian ibadah itu, aku berlepas diri. Nabi Ibrahim karena pada saat itu ya banyak menyembah berhala patung ya. Dia buat sendiri, dia yang sembah sendiri, ya kan? Kalau Umar dulu pernah ketawa Pak, ya. Waktu belum masuk Islam, Umar bikin patung dari roti, ya kan? Ketika lapar, dimakan sama Umar kan? Rotinya itu, patungnya itu. Waktu masuk Islam dia ingat Pak, ingat kejadian itu, dia yang buat patungnya dari roti. Ketika lapar, Umar sendiri yang makan itu Tuhannya ya, dari roti itu. Buat sendiri, makan sendiri. Nah, padahal kan kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la amliku li nafsi darra wa la naf'a." Padahal mereka itu ya tidak memiliki atau tidak merajai diri mereka sendiri. Ya, tidak bisa memudaratkan, tidak juga bisa memberikan manfaat kan. Ya kan? Makanya kisah Ibrahim itu ya ketika semua patung hancurkan, ya, disisakan satu aja gitu. Disisakan satu aja. Ya bahkan kapaknya ditaruh di patungnya itu. Nah, itu tuh Tuhan sendiri yang hancurin berhala-berhala itu kan. Nah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semua dari yang demikian insyaallah. Amin. Kemudian dalam surah Al-Anbiya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasul sebelummu itu min rasulin dari para rasul illa nuhi, kecuali mereka itu Allah Subhanahu wa taala telah berikan wahyu ya. La ilaha illa. Dakwah mereka para rasul itu yang pertama kalimat la ilaha illallah dulu, ya, tauhid dulu dibagusin, ya kan? Keyakinan dulu. Ya karena kalau udah keyakinan yang mudah digoyahkan, mudah dipatahkan, maka naudzubillah min dzalik bisa keluar daripada Islam. Ya. Tapi kalau imannya sudah kuat, mau digoda urusan ekonomi, mau digoda urusan apapun, imannya sudah mantap, maka tidak akan bisa digoyahkan. Makanya dakwah paling bagus itu ya bagusin dulu la ilaha illa, baru setelah itu, setelah tidak ada Tuhan ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, fa'budun, maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat naf sama isbat itu harus berjalan berbarengan. Makanya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Gak bisa kita amar ma'ruf doang, ya kan? Ada di suatu kampung suatu malam ya, banyak sekali yang melakukan kemaksiatan. Datanglah satu orang ya, kepada para tokoh, para pejabat di situ. Itu di kampung kita ada yang bermaksiat, ya, minuman keras dan seterusnya. Apa kata orang-orang ini? Biarin dia ini. Biarin dia ini, asal kita jangan dibiarin kemaksiatan itu terus malah melebar luas, malah makin luas, dan pada akhirnya kampung itu dikuasai sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi karena mereka menyepelekan tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Biarin, yang penting bukan kita ini ya. Ego terhadap diri sendiri ya, padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal surat ke-8 ya di ayat yang ke-25, kata Allah, wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kepada ujian yang akan menimpa orang-orang zalim di antara kalian, dan bukan hanya terhadap orang-orang zalim, orang-orang soleh pun akan kena batunya. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Tahuilah ya bahwa Allah Subhanahu wa taala adabnya sangat besar, sangat keras. Makanya kita harus saling menasihati dalam kebaikan, kesabaran ya.
Karena memang ini tanggung jawab kita. Kita ini khalifah semuanya, Pak. Kita ini khalifah semuanya, pengemban amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Minimal kita khalifah terhadap diri kita sendiri, pemimpin kan terhadap diri kita sendiri. Mulai makin luas lagi kepada keluarga kita, makin luas lagi kepada lingkungan kita, dan seterusnya terus sampai negara, sampai seluruh dunia bahkan. Kita ini sebagai khalifah, dan itu harus kita fahami, ya, bahwa kita mempunyai tanggung jawab yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini baru iyyaka na'budu ini, belum wa iyyaka nasta'in, Pak. Tapi udah mau Isa ini ya. Udah 19:11 ini. Ya, dalam surah Az-Zukhruf ayat 45 kata Allah Subhanahu wa taala, "Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahman alihatan yu'badun." Dan tanyalah pada siapa yang Allah Subhanahu wa taala utus dari sebelum kamu, itu dari rasul-rasul, aj'alna min dunir rahman. Ya, apakah kami ini menjadikan min dunir rahman dari selain ar-rahman, yaitu Allah maksudnya, alihatan. Ya, maksudnya alihatan itu adalah Tuhan, sesuatu yang kita ikuti. Ilah, alihatan, banyak ya, Tuhan-Tuhan, yu'badun, yang kalian sembah. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memegang kendali segala aktivitas kita dalam hidup ini. Allah yang berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas segala sesuatu. Para jamaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat, ya, khususnya mengingatkan diri kami pribadi dan umumnya kepada para jemaah sekalian. Mudah-mudahan jika memang ada kesempatan lagi kita lanjutkan kalimat wa iya kanastain wa iya kanastain insyaallah. Ya, jika ada pertanyaan, ya, kami persilahkan. Khawatir ada yang tanyakan, ya, kasih kesempatan. Ada jam berapa, Pak? 18. 19:18 ya? Iya, dikit lagi. Udah pada paham semua, Pak, insya Allah. Jamaah Musalah Mumtaz mah namanya juga Mumtaz. Ya. Mumtaz itu artinya istimewa ya, Pak. Mumtaz betul aja. Jamaahnya belum. Oh, salah Mumtaz ya jamaahnya. Insya Allah OTW ya, Pak ya. Ya, insya Allah OTW ya. Taib, pada jamaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami yang memberikan mohon maaf sebelumnya ya, Pak ya, memberikan informasi kepada para jemaah sekalian. Ya, kami di pesantren Jannahku, ya, saya alhamdulillah ya, ada pesantren di Bojonegoro ini, Pak, ya, di Cikuda, ya, itu fokus untuk tahfidz, ya, tahfidz bersanad. Tapi ya, alhamdulillah kami, ya, saya sendiri itu sanad nomor 48 sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ke Rasulullah nomor 47. Ya, jadi alhamdulillah kita tahfidznya bersanad 30 juz, dan alhamdulillah saat ini paling terbanyak hafalan dari Bangka Belitung. Ya, Bangka Belitung udah 28 juz, Pak. Alhamdulillah. Itu baru 1 tahun, 1 tahun setengah. 1 tahun setengah memang kita fokus ke tahfidz dan bersanad gitu ya. Karena memang keilmuan itu penting dengan sanad. Kami mengingatkan khususnya kepada diri kami dan kepada para jemaah sekalian, jika memang ingin belajar, gitu kan, itu penting mencari guru, ya, atau ustadz yang punya sanad. Makanya ya saya itu ya fokusnya sudah Quran aja kan. Jadi siapa yang mau ambil sanad, ya, Quran, itu bisa dengan kami. Ya, walaupun S2 saya ada ekonomi syariah juga. Jadi 2 bidang aja udah saya. Fokusnya ke Quran atau ekonomi syariah. Dan kami juga ingin mengajak kepada para jemaah sekalian, jika ada yang mau menghafal, ya, ada yang ingin mengambil sanad terkait Quran tadi, yaitu bisa ke kami.
Nah itu langsung ke Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW, Jibril, baru ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tuh ada ijazah sambung gitu ya Pak. Saya berguru pada guru saya, gurunya berguru pada gurunya terus gitu. Dan ilmu-ilmu yang lain pun ada Pak sebenarnya. Makanya kan Imam Syafi'i pernah minta ijazah kepada Imam Malik kan. Ijazah kitabnya Al-Muwatta itu ya. Datangnya Imam Syafi'i ya waktu kecil, kemudian Imam Malik sedang ngajar. Ya Allah, jemaah-jemaahnya banyak sekali. Ya, pada saya itu Imam Syafi'i yang masih kecil, yang belum bisa apa-apa, yang belum jadi mufti belum, masih kecil. Dipanggil oleh Imam Malik, ya gurunya ini. Ngapain kau kesini gitu kan? Saat itu kajian dibubarkan oleh Imam Malik. Tapi jamaah nggak mau bubar. Kenapa? Karena ingin tahu nih siapa nih anak kecil ini kan? Imam Syafi'i ini siapa sih gitu? Kemudian ditanya Imam Malik, "Kau udah hafal Quran?" Sudah. 7 tahun sudah hafal Quran Imam Syafi'i. Terus kesini mau ngapain? Saya minta ijazah sanad kepada engkau. Ya engkau Imam Malik kan yang mengarang kitab Al-Muwatta ini? Iya. Kau sudah hafal? Sudah hafal itu. Kitab Imam Malik Al-Muwatta ya. Dites segala macam hafal benar Imam Syafi'i. Langsung dikasih sanad. Ya, ini maksudnya sanad itu penting. Kita mau belajar fikih, ambil orang-orang yang punya fikih sanadnya, sanad fikih. Ya. Mau fikih Syafi'i, mau fikih Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah ya, Imam Malik ya dan seterusnya. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Karena itu akan mendapatkan keberkahan. Ya, mendapatkan keberkahan. Itu beda. Ya, beda. Waktu kami mengambil sanad Quran itu, kita itu setorannya tuh harus duduk tawaruk, ya, harus pakai peci hitam, harus pakai sarung, harus pakai baju putih. Karena dulunya beliau pun begitu ngambil sanad ke gurunya, cara bacanya, ya tahsin tajwidnya, ya. Nah, nanti mudah-mudahan bisa kita pelajari ya Pak ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan insya Allah. Dan kami juga minta doa kepada para jamaah sekalian, insya Allah di depan pesantren kami yang saat ini kan kita baru berdiri di tanah sekitar 250 meter lah sampai 300 meter. Ya, dan alhamdulillah kita itu gratis Pak. Yang untuk anak-anak yatim, untuk anak-anak duafa itu memang kita gratiskan. Ya cuma memang ketika ada yang mampu mau pesantren ya boleh juga. Ya. Dan itu kita adakan subsidi silang untuk membantu anak-anak yatim tadi kan, anak-anak duafa tadi. Nah, alhamdulillah, insya Allah para jemaah sekalian minta doanya ke depannya kita ingin membebaskan lahan. Ya depannya itu kita ingin bebaskan seluas 564 meter. Ya, 564. Kalau di sana tuh sudah 1,5 jutaan Pak. Harga tanah per 1 meter. Dan alhamdulillah saat ini kami sudah terkumpul 92.700.000. Masih banyak ya Pak. Intinya minta doa kepada para jemaah sekalian ya, karena kita orang-orang beriman, orang-orang muslim harus yakin bahwa insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kita semua. Ya, itu yakin sekali. Apapun masalah yang saat ini kita hadapi, ya tadi kami sudah katakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemudahan. Ya minta doa dari para jemaah sekalian, kemudian kita bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan kita mendoakan orang lain, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan mendoakan kita juga, mengabulkan segala hajat kita juga. Itu pasti. Al jazaa'ul ihsan illa ihsan. Ya, kebaikan akan dibalas kebaikan. Ya, in ahsantum li anfusikum. Jika kita berbuat baik, sejati kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Terima kasih pada jemaah sekalian atas segala perhatiannya. Mohon maaf, kebenaran datangnya pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kesalahan pasti datangnya dari diri saya pribadi yang fakir, yang bodoh ini, yang dhaif.
mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mumtaz.